Sinta terbangun, tapi seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Dan suara itu tiba-tiba terdengar lagi. "Sin, buka lawang, Sin." "Oh, Mas Joko." Sinta pun terbangun dan dia mulai beranjak menuju pintu rumah. "Astagfirullah, Mas Joko kan wis." Sinta baru sadar ketika dia di depan pintu kalau Mas Joko sudah meninggal. Seseorang yang pergi karena sebuah tragedi terkadang sering pulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Pada malam kali ini saya akan mengangkat kisah mistis dari akun Twitter @agilrsaputra. Bagi yang lebih suka membaca bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Link saya taruh di deskripsi. Dan bagi yang suka versi diceritakan, bisa simak video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam berkarya. Dan berikut adalah kisahnya. Kisah kali ini datang dari kerabat Agil R. Saputra, dari Bantul, Yogyakarta. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1998 sampai 2000-an. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Kakaknya ini bernama Joko, sedangkan adiknya bernama Sinta. Seperti kakak beradik pada umumnya, Sinta dan Joko ini sering bertengkar, tapi dalam hatinya terdapat rasa sayang yang sangat dalam. Usia mereka hanya selisih 3 tahun, jadi wajar saja mereka jarang sepakat dan lebih sering beda pendapat, walaupun sebenarnya mereka tetap saling menyayangi. Pada tahun 1995, Joko dikeluarkan dari sekolah SMA-nya karena berkelahi dengan gurunya. Joko memang tergolong anak yang sangat bandel. Setelah dikeluarkan, Joko sempat memondok di pesantren, tapi cuma betah 1 bulan. Dan dia pulang melarikan diri dengan alasan tidak betah tinggal di pesantren. Meski Joko ini anak yang bandel, tapi dia adalah anak kesayangan. Terbukti orang tuanya selalu menawari Joko untuk meneruskan sekolahnya. Tapi karena Joko tidak mau, akhirnya dia putus sekolah. Joko bekerja sebagai juru parkir di pasar. Tapi sejak itu justru Joko menjadi lebih dewasa. Meski cuma juru parkir, dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Joko menjadi tulang punggung kedua setelah bapaknya. Tak jarang juga dia membayar semua keperluan sekolah Sinta. Meski sikapnya sudah baik dan dewasa, tapi Joko mempunyai kebiasaan buruk yang susah untuk dihilangkan. Joko sering mabuk-mabukan, bahkan jika 1 hari saja tidak minum, badannya terasa tak enak. Ibunya selalu memarahi ketika Joko pulang bekerja dalam keadaan mabuk. Tapi karena mungkin dalam pengaruh alkohol, Joko sering mengamuk di rumah. Itulah sisi buruk dari seorang Joko. Pada tahun 1996, ayah Joko meninggal dunia. Jadi Joko ini sangat dekat dengan ayahnya, karena beliaulah orang tersabar di keluarga itu. Meski Joko kadang pulang larut dalam keadaan mabuk, sang ayah selalu membukakan pintu dan mengobrol sampai Joko ketiduran di sofa. Ayah Joko meninggal karena terkena serangan jantung. Tentu itu sangat mengagetkan keluarganya. Dan sehari sebelum beliau meninggal di suatu malam, Joko pulang larut dalam keadaan mabuk. Ayahnya yang membukakan pintu terlihat biasa saja. Sampai akhirnya Joko duduk dan menghisap rokoknya. Di situ ayahnya tiba-tiba bicara. Sinta yang kamarnya tepat di samping sofa
ikut terbangun dan tidak sengaja mendengar pembicaraan itu. "Nang, mbok dikurangi ngombene kuwi, mesake awakmu kuwi lho." "Oh, alon-alon. Pakmu iki wis tuwa, mengko yen aku ra ono, mung kowe jagoku sing bakal ngurusi keluarga iki. Mesake ibumu kae lho, susah ro kowe ngono terus." "Iya, Pak, wis aku arep turu." Benar-benar tak disangka, itulah percakapan terakhir Joko dengan ayahnya. Karena keesokan harinya, ayahnya meninggal terkena serangan jantung. Beliau roboh saat mau berjalan di kamar mandi di waktu subuh. Sepeninggal ayahnya, tinggal Joko lah tulang punggung di keluarga itu. Joko sempat berubah tak lagi mabuk-mabukan. Tapi menurut Sinta itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelahnya, Joko tetap saja pulang larut dan mabuk-mabukan. Sinta tak bisa berbuat banyak karena kebutuhan sekolahnya selalu dicukupi oleh Joko. Entah pekerjaan sampingan apa lagi selain juru parkir. Yang jelas, perekonomian keluarganya menjadi lebih baik. Meski masih mabuk-mabukan, Joko selalu diam-diam saat pulang dan lebih memilih pulang lebih larut agar ibunya tak tahu. Tapi cuma Sinta yang tahu kalau Joko masih mabuk-mabukan. Karena setiap malam, Joko selalu mengetuk jendela kamar Sinta kala Joko pulang malam. Dan Sintalah yang membukakan pintu, dan kebiasaan itu terus berlanjut bertahun-tahun. Setiap kira-kira jam 1 atau 2 dini hari, membukakan pintu sudah menjadi rutinitas Sinta di kala Joko pulang larut malam. "Sin, buka no lawang." Dengan suara berbisik, Joko meminta Sinta untuk membuka pintu. Dan itu hampir setiap malam, Sinta membuka pintu untuk Joko. Di malam tahun baru 1998, Joko mengalami kecelakaan. Separuh badannya tergilas mobil dan meninggal di tempat. Tentu kejadian itu menjadi pukulan berat bagi keluarganya. Seperti biasa pukul 9 malam, Sinta beranjak tidur. Tak ada perasaan lain selain mengingat Joko. Sekiranya pukul setengah 10 malam, Sinta tertidur. Dan tiba-tiba terbangun di tengah malam oleh suara ketukan di jendela kamarnya. "Sin, buka lawang, Sin." Suaranya lirih berbisik. Sinta terbangun, tapi seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Dan suara itu tiba-tiba terdengar lagi, dan sedikit lebih keras. "Sin, buka lawang, Sin." "Oh, Mas Joko." Sinta pun terbangun, dan dia mulai beranjak menuju pintu rumah. Tepat di depan pintu rumah, tiba-tiba Sinta teringat. "Astagfirullah, Mas Joko kan wis." Sinta seperti tak sadar sebelumnya tentang suara itu. Sinta baru sadar ketika dia di depan pintu kalau Mas Joko sudah meninggal. Sinta menoleh ke arah jam. Di situ jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Seketika itu Sinta langsung pingsan. Joko yang belum genap 40 hari meninggal mengetuk jendela kamar Sinta, mengulangi kebiasaan lamanya. Dan keesokan harinya Sinta dibangunkan oleh ibunya. "Ya Allah, ngopo kowe nduk kok malah turun ning ngarep lawang?" "Oh, ngelindur aku, Bu." Di situ Sinta menutupi apa yang sebenarnya terjadi semalam. Tak mau membuat ibunya menjadi semakin sedih. Pagi itu Sinta duduk di teras depan rumahnya sambil menyeduh teh hangat dan menelaah apa yang terjadi semalam. Berharap itu adalah mimpi. Tapi kenyataannya itu bukanlah mimpi. Dalam hati Sinta terus bertanya-tanya, apakah itu memang kakaknya? Yang menjadi satu-satunya nalar adalah menurut kepercayaan setempat, roh orang yang meninggal akan berada di sekitar orang terdekatnya hingga 40 hari.
Saat malam hari, hujan pun turun sangat deras. Entah apa yang dirasa. Malam itu Sinta seperti kehilangan rasa takut. Tak enteni yen pancen kuwi Mas Joko. Sehabis Isya, hujan belum juga berhenti. Sinta membuka jendela kamarnya lebar-lebar, menopang dagunya sambil memandang halaman depannya yang gelap. Dia kini mulai jujur kepada dirinya sendiri bahwa Sinta belum ikhlas atas kepergian kakaknya yang sangat mendadak. Sinta khawatir akan masa depannya. Sambil menghela nafas panjang, Sinta berbicara. Piye iki, yen ora ana Mas Joko, aku kudu piye? Tak terasa dia sudah berdiri lama di depan jendela itu. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari, dan terbesit pula di pikirannya. Wah, iki wis meh jam-jame Mas Joko mulih iki. Entah apa yang dirasa, rasa takut seketika sirna. Dia terus menunggu hingga hujan reda. Sekitar pukul 3 pagi, apa yang ditunggunya ternyata tak datang. Sinta pun beranjak tidur. Singkat cerita, selang beberapa hari menjelang 40 hari kematian kakaknya, suara itu muncul lagi di jam yang sama, yaitu pukul 2 dini hari. Di situ Sinta sempat takut, tapi dia mulai mencoba memberanikan diri. Sinta beranjak dari tempat tidur dan mendekat ke jendela. Suara ketukan itu masih ada dan sangat jelas terdengar. Sin, bukan lawang Sin. Suara itu jelas suara Mas Joko. Dengan sedikit keraguan, Sinta semakin mendekat ke jendela. Ditempellah tangannya di kaca. Terlihat siluet bayangan hitam, postur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Joko. Sambil menitikkan air mata, Sinta bicara dengan sosok di luar jendela itu. Mas Joko, sing tenang, aku karo ibu wis ikhlas kok. Perlahan bayangan hitam itu bergerak menjauh dan menghilang di kegelapan. Sinta seketika roboh sambil menangis. Dalam hatinya Sinta belum ikhlas penuhnya. Setelah 40 hari, ketukan di jendela kamar Sinta sudah tak ada lagi. Bulan demi bulan berganti. Ternyata Sinta belum benar-benar ikhlas. Ditambah perekonomian keluarganya semakin memburuk. Hanya satu alasan di benak Sinta. Gara-gara kakaknya meninggal, sekarang keluarganya menjadi sulit. Tentu itu mendorong Sinta menjadi lebih tidak bisa merelakan kepergian Mas Joko. Sinta yang baru saja lulus SMA kini bekerja sebagai buruh pabrik. Berat untuk dilalui. Dan puncaknya di pertengahan tahun 1999, dampak dari krisis moneter. Sinta di PHK. Untuk melewati bulan-bulan setelah itu, Sinta bekerja serabutan dengan hasil yang tak menentu. Sembari menggunakan uang tabungannya yang tidak seberapa, hari-hari kalau tidak bekerja, Sinta hanya melamun di jendela kamarnya sambil memikirkan Mas Joko. Di suatu malam, suara ketukan itu muncul lagi. Sinta yang sudah terlelap tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tapi seketika suara itu menghilang. Dan Sinta pun berpikir kalau itu cuma mimpi. Saat Sinta membaringkan tubuhnya dalam keadaan setengah tidur, suara ketukan itu muncul lagi. Sin, bukan lawang Sin. Sinta menoleh ke arah jendela dan terlihat sangat jelas. Tetapi itu bukan Mas Joko. Karena badannya tinggi besar, hitam, dan matanya merah menyala. Sosok itu mengetuk jarinya di kaca jendela. Bentuk jarinya sungguh tak wajar. Sangat besar, tapi sosok itu terus-menerus mengetuk kaca jendela kamar Sinta. Sin, bukan lawang Sin. Sin, bukan lawang Sin.
Suaranya semakin membesar dan temponya semakin cepat. Itu bukan lagi suaranya Mas Joko. Sin, bukan lawang, Sin. Sinta berlindung dengan selimutnya, tapi suara itu tak berhenti, bahkan menjadi semakin parah. Sin, mau buka lawang toh Sin, iki Mas Joko. Dengan intonasi yang menggoda dan kata-katanya mulai berubah-ubah. Sin, iki Mas Joko, buka lawang cepat. Di balik selimut, Sinta berdoa sebisanya. Suara itu bertahan dalam hitungan jam. Hingga azan subuh berkumandang, suara itu baru menghilang. Sinta benar-benar tidak tidur malam itu. Dan keesokan harinya, dia pun sakit demam tinggi. Kalau kata orang Jawa, itu terkena sawan. Atau penyakit yang disebabkan oleh hal yang tidak wajar. Pikiran Sinta mulai rancu. Dan dia mulai bertanya-tanya. Siapa sosok yang mengganggunya semalam? Yang jelas, sosok itu bukanlah Mas Joko. Kejadian malam itu membuat Sinta sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia sudah tidak kuat lagi dan bercerita ke ibunya. Dan ternyata selama ini ibunya Sinta juga sering diganggu oleh makhluk itu. Tapi kala itu mereka sama-sama tak mau bercerita. Sehari sebelum Sinta bercerita ke ibunya, ibunya mengalami ketindihan. Beliau melihat Joko tidur di sampingnya. Dalam posisi tidur miring itu, ibunya melihat sosok yang tadinya seperti Joko perlahan berubah menjadi besar, menghibit ibunya hingga jatuh dari ranjangnya, dan kemudian terbangun. Awalnya ibunya mengira kalau itu hanya mimpi, tapi ternyata sosok besar itu masih ada di ranjang ibunya. Dan sosok itu berkata, "Bu, iki Joko bu anakmu." Singkat cerita, karena mereka merasa tidak nyaman, dipanggillah paranormal untuk memastikan siapa sebenarnya sosok hitam besar itu. Dan berharap sosok itu pergi dan tidak mengganggu mereka berdua lagi. Dan tak lama datanglah paranormal itu. Setelah dicek, ternyata sosok hitam besar itu memang bukanlah Joko, tapi itu adalah perewangannya Joko. Di situ ibu dan Sinta mulai bertanya-tanya, untuk apa Joko memiliki perewangan dan apa fungsinya? Paranormal itu menjawab, fungsi dari perewangan itu sendiri untuk jaga-jaga kalau berkelahi. Setelah ditelaah, masuk akal juga kalau Joko memiliki perewangan karena dia hidup di jalanan. Dan memang sejak dulu Joko ini senang berkelahi. Dan menurut paranormal itu, ketika orang memiliki perewangan dan meninggal, perewangan itu tidak serta-merta ikut pergi, melainkan akan tetap berada di tempat terdekat pemiliknya. Setelah itu dilakukanlah ritual pemindahan sosok perewangan itu. Mediasi berjalan alot. Sosok itu ingin tetap di rumah itu. Dia ingin menjadi penunggu di rumah itu. Tapi sang paranormal tetap memaksanya untuk pindah. Dan tak lama terjadilah perkelahian. Sinta dan ibunya hanya melihat paranormal itu duduk sila. Dan tiba-tiba saja paranormal itu ambruk. Dengan darah mengalir di hidungnya. Karena sosok perewangan Joko itu sangat kuat, paranormal itu pun akhirnya menyerah. "Kulo angkat tangan, kulo mboten saged nglawan iki dhewe." Paranormal itu pun pulang dan tak pernah kembali ke rumah itu. Ibu dan Sinta pun semakin ketakutan, sampai tidak berani tidur di kamar masing-masing. Mereka berdua lebih memilih tidur di kasur lantai di depan TV. Tapi tak ada bedanya, sosok itu tetap muncul dan mengganggu. Setelah beberapa hari mereka tidur di depan TV, saat tengah malam sekiranya pukul 1 dini hari, tiba-tiba TV di depan mereka hidup sendiri. Sinta yang saat itu terbangun dan mulai beranjak ingin mematikan TV,
Tiba-tiba di pintu rumahnya terdengar suara ketukan lagi. "Sin, buka lawang, Sin." Sinta mencoba membangunkan ibunya, tapi saat ibunya bangun, suara itu sudah tidak ada. Ibu dan Sinta menoleh ke arah pintu depan, dan ketika membalikan pandangannya, tiba-tiba sosok hitam besar itu sudah ada di depan matanya. Jaraknya hanya beberapa jengkal saja, mereka berdua terpaku tidak bisa bergerak. Mata merah menyala dengan senyuman menyeringai, sosok itu pun berkata, "Yen sira kabeh ngijini aku ning kene, aku ora bakal ganggu. Aku iso dadi becik." Sinta dan ibunya hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan sosok itu pun seketika menghilang. Setelah kejadian itu, sosok itu tidak pernah lagi terlihat. Tak ada lagi ketukan-ketukan, dan sosok hitam itu tidak pernah lagi menampakkan dirinya sampai sekarang. Ya, itu tadi adalah kisah mistis yang dialami oleh Sinta dan ibunya saat diganggu perewangan Joko setelah dia meninggal. Ambil pembelajaran dari kisah Sinta ini, dan terima kasih yang telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.